warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam pramuka. Bertemu lagi dengan saya Kawai. Pada pertemuan sebelumnya kamu sudah mendapatkan misi dan sudah 2 minggu ya, karena minggu kemarin Kawai tidak mengirimkan tugas. Berarti misi kamu sudah berjalan 2 minggu dan sudah selesai semua. Nah, siapa yang menang misi pertama? Ini dia. 1, 2, 3, come on! Nah, itu adalah pemenang misi pertama. Kamu jangan khawatir untuk yang belum menang mendapatkan misi kemarin, karena masih banyak misi-misi yang lainnya, dan kamu yang sudah menang pada misi kemarin, selamat Kawai ucapkan. Nah, tahukah kamu kenapa Kawai memberikan soal-soal tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tentang Sumatera Utara? Karena ada beberapa fakta yang kamu perlu tahu tentang Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Apa saja fakta yang terdapat pada Provinsi Aceh dan Sumatera Utara? Ini dia faktanya. Warung kopi. Kopi Aceh sudah diakui dunia sebagai salah satu kopi terbaik dan memiliki rasa yang khas di kalangan pecinta kopi. Dan masyarakat Aceh sendiri memang kebanyakan pecinta kopi, sehingga menyebabkan banyaknya warung kopi di Provinsi Aceh, mulai dari yang berkonsep tradisional hingga modern. Kampung Turki. Aceh dan Turki memiliki kedekatan erat sejak zaman kerajaan dulu. Ini terbukti dengan beragam peninggalan yang kini sedikit banyak bisa dilihat di Bitai, sebuah desa di Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Sejak dulu desa Bitai terkenal sebagai Turkinya Aceh. Di sini banyak terdapat makam kuno yang telah ada sejak era Turki Utsmani, termasuk diantaranya makam Sultan Salahuddin. Konon menurut sejarah, desa Bitai dan Turki tidak bisa dipisahkan. Dulunya kawasan ini merupakan perkampungan yang ditempati para ulama yang berasal dari Baitul Muhaddis dan juga pasukan Turki. Kehadiran mereka di sini untuk menyebarkan agama Islam. Nama Bitai sendiri diberikan oleh pasukan Turki untuk mengenal asal mereka dari Bait al-Maqdis, nama lain dari Yerusalem. Konon juga di desa ini Sultan Iskandar Muda pernah menjadi murid Tengku di Bitai. Turki juga konon pernah membantu persenjataan kepada kerajaan Aceh untuk melawan penjajah Belanda. Kampung yang kebanyakan berawalan lam. Lam Dingin, Lam Pulo, Lam Priet, Lam Baros Cape, dan masih banyak lam-lam yang lainnya. Cuma ada satu nama kampung di Banda Aceh yang diawali dengan lim, yaitu Limpok, yang letaknya tidak jauh dari kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Polisi Mepepep. Mepepep jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin memiliki arti bawel atau ngomel-ngomel. Di Banda Aceh ternyata ada sebuah pemandangan unik yang setiap hari lalu lalang di jalan raya. Pemandangan unik tersebut adalah sebuah mobil polisi yang menggunakan pengeras suara yang berpatroli sambil memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Pemberian nama Mepepep sendiri memang sangat sesuai dengan ciri khas sang bapak polisi bernama Adnan yang suka mepepep ketika sedang mengingatkan masyarakat pengguna jalan raya. Jasa Aceh bagi bangsa Indonesia. Salah satu alasan kenapa eksistensi kemerdekaan bisa terjaga adalah karena andil rakyat Aceh.
mereka pernah bersatu berpatungan untuk membantu perjuangan Indonesia. Bahkan hanya dari mengumpulkan emas-emas orang-orang Aceh, Indonesia akhirnya punya pesawat pertamanya. Hal menarik yang pertama adalah tentang ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yakni Kota Medan. Kota ini pada kenyataannya menjadi kota terluas kedua di Indonesia setelah kota Surabaya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tak hanya masuk dalam jajaran kota terbesar, kalian juga wajib tahu jika Kota Medan dulunya hanya sebuah wilayah perkampungan yang berpenduduk 200 orang. Pembangunannya diperkirakan sekitar tahun 1590 dan dipimpin oleh Tuanku Pulau Brayan. Sumatera Utara juga memiliki peninggalan bersejarah yang hingga saat ini tetap dipertahankan keberadaannya dan bahkan menjadi ikonik, diantaranya Istana Maimun. Istana Maimun ini dibangun pada tahun 1888. Bangunan ini merupakan peninggalan Sultan Delhi, Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah. Istana Maimun memiliki gaya arsitektur khas perpaduan antara gaya Eropa dan Persia. Istana bercorak kuning ini kini dijadikan lokasi objek wisata dan dikelola oleh ahli waris kerajaan. Danau Toba. Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Panjang danau ini mencapai 100 km. Di tengah danau terdapat Pulau Samosir yang juga menjadi tujuan wisata. Karena keindahan dan keunikan yang dimiliki, pemerintah pun berupaya untuk terus mengenalkan kawasan Danau Toba demi mewujudkan sebagai kawasan wisata bertaraf internasional. Selanjutnya, Gunung Sinabung. Meski Gunung Merapi ini sejak beberapa tahun terakhir terus memuntahkan abu vulkanik dan juga pernah meletus pada tahun 1600 dan 2010, namun nyatanya gunung tertinggi di Sumatera Utara ini pada kondisi normal dibuka sebagai tempat wisata alam petualangan dan pendakian. Suku bangsa dan rumah adat di Sumatera Utara terdapat beberapa sub, diantaranya suku asli Batak, Melayu, Tapanuli atau Toba, Mandailing, Pakpak, dan Nias. Sedangkan rumah adat suku Batak disebut rumah bolon atau suku godang. Sedangkan alat musik khas Sumatera Utara salah satunya adalah musik Batak dinamakan gondang Batak. Dimainkan dengan beberapa alat musik, yaitu beberapa jenis gong, hesek atau simbal, gondang atau gendang, sarune atau serunai, sulim atau seruling, dan hasapi atau kecapi. Selain musik tradisional, Sumatera Utara khususnya suku Batak memiliki kain tradisional dinamakan ulos. Ulos selalu digunakan dalam setiap upacara adat. Ulos pun ada beberapa jenis, diantaranya ragi hotang atau raja ulos, ragi ambacang, dan sadung. Sementara untuk tarian tradisional, salah satu yang terkenal adalah tortor atau tarian tradisional Batak yang biasanya ditampilkan pada pesta-pesta rakyat dan upacara adat. Selain tortor, ada juga serampang 12 yang biasanya ditarikan oleh masyarakat suku Melayu di daerah Sumatera Utara. Nah, itu adalah fakta-fakta tentang Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Selamat untuk Regulang yang sudah mendapatkan wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Siaplah untuk misi kedua. Siap? Misi kedua.
Misi yang keduanya, kamu lakukan dance terbaik kamu untuk membuka kunci di provinsi selanjutnya. Nah, kalau kamu sudah mengirimkan video dance terbaik kamu, maka kamu akan mendapatkan kunci untuk membuka provinsi selanjutnya. Dan selamat menjalankan misi kedua. Nah, mungkin pertemuan ketiga kita kali ini cukup sekian. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, selalu cuci tangan. Oke, sampai bertemu lagi. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.